Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Masuknya ke dalam abad ke-8. Jadi Al-Imam Nawawi, karena Al-Imam Nawawi wafatnya masih pada tahun 676 ya. 676, maka masih masuk ke dalam abad ke-7 Hijriah. Beliau termasuk ulama abad ke-7 Hijriah. Nah, ulama setelah abad ke-3 Hijriah, para ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah seringkali disebut sebagai mutaakhirin. Itu ulama yang datang belakangan. Nah, ulama yang di sekitar abad ke-3 Hijriah itu masuk ke dalam mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu. Yang belakangan setelah abad ke-3, sebagian mereka menyebutkan, atau sebagian para ulama katakan itu sudah termasuk mutaakhirin. Maka Imam Nawawi masuk mutaakhirin. Kalau ulama hidup di abad ke-19, abad ke-20, maka itu termasuk muasirin, kontemporer. Istilah yang digunakan itu. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau lahir di satu desa yang namanya Nawa. Makanya nama belakangnya An-Nawawi, karena itu nama desanya, di satu daerah Hauran sebelah selatan Damaskus, bulan Muharram. Lalu kemudian beliau pindah ke Damaskus bersama dengan keluarganya, pindah ke Damaskus, yang lantas kemudian beliau pun mulai belajar di madrasah, ya di sekolah kalau zaman kita sekarang namanya Ar-Rawahiyah, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan pada sekolah tersebut diajarkan fiqihnya mazhab Syafi'i. Ya, di sekolah tersebut diajarkan pelajaran fiqihnya mazhab Syafi'i. Tetapi ya tadi beliau pun mempelajari berbagai macam disiplin ilmu yang lain seperti hadis, kemudian bahasa, lughah, dan setelah itu kemudian beliau pun mengajar dan menjadi salah satu guru lah, masyayikh di satu sekolah namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini waktunya habis untuk nuntut ilmu. Setidaknya dalam satu hari itu ada 12 majelis belajar dan mengajar dalam satu hari. Jadi kalau misalnya satu majelisnya 1 jam saja, berarti kalau begitu 12 jam sudah habis untuk digunakan untuk belajar dan mengajar. Dan Al-Imam Nawawi meninggalkan karya tulis yang banyak. Di antara sebab karya tulisnya Al-Imam Nawawi begitu banyak adalah karena apa yang Al-Imam Nawawi pelajari itu yang ditulis. Maka para ulama katakan tahsiluhu ta'lif, apa yang beliau pelajari itu ditulis. Sehingga pada beberapa karya tulis beliau itu seringkali Al-Imam Nawawi belum melakukan tahqiq wa tadqiq, penelitian mendalam dan seterusnya. Kadang beliau kutip sebutkan, termasuk yang ada pada syarah Sahih Muslim ya, Al-Minhaj, yang kemudian oleh para ulama di belakang mengkritisi sebagian apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim terkait sifat-sifat Allah. Itu karena kutip sebutkan, belum lagi diteliti ulang, dicek lagi mendalam. Sehingga di usia yang cukup singkat, 45 tahun, karya beliau sudah cukup banyak. Ya, seperti tadi Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, kemudian Tahdzibul Asma' wal Lughat, kemudian ya termasuk Minhajut Talibin, ini fiqih mazhab Syafi'i yang masyhur, lagi terkenal, dipelajari oleh para penuntut ilmu fiqih mazhab Syafi'i. Kemudian ada Tashihut Tanbih. Tanbih itu salah satu karya dalam mazhab Syafi'i, beliau perbaiki, ada yang kurang tepat. Kemudian mustalah hadis At-Taqrib wa Taisir fi mustalah hadis.
Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar, yang dikenal kemudian dengan Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan masih banyak lagi, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini termasuk beberapa kitab dipelajari di negeri kita, kitab-kitab beliau banyak yang dipelajari. Ya, termasuk Al-Arba'in ini. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai kitabnya Al-Arba'in ini dengan mendatangkan muqaddimah. Jadi muqaddimah yang di dalam muqaddimah ini sudah terkandung banyak ilmu. Baru muqaddimahnya saja sudah banyak ilmu, apalagi isinya. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal aradin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, qayyumus samawati wal aradin, yang mengatur dan mengendalikan langit bumi. Ini nama Allah ya, Al-Qayyum. Mudabbirul khalaiki ajma'in, yang mengatur seluruh makhluk. Ba'ithur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ilal mukallafin, yang mengutus para utusan seluruhnya kepada al-mukallafin. Istilah mukallafin, mukallaf, tentu kita pernah dengar istilah ini. Mukallaf itu orang atau makhluk yang dikenakan beban tanggung jawab menunaikan kewajiban. Itu mukallaf. Istilah mukallafin ini banyak diperbincangkan oleh para ulama karena istilah ini digunakan oleh mutakallimun, para ulama ahlul kalam. Karena istilah-istilah ini tidak begitu banyak digunakan oleh para ulama terdahulu. Pendahulu tidak pakai istilah mukallaf. Karena kalau diterjemahkan, mukallaf ini artinya orang yang dibebani. Walaupun memang ada firman Allah Subhanahu wa taala yang di akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi ayat itu kan bukan membicarakan beban. Justru yang ada tidak dikasih beban, kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka istilah mukallaf ini banyak dikritisi oleh sebagian para ulama. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, Allah mengutus para utusan untuk memberikan hidayah kepada mukallafin. Hidayah, apa yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa penjelasan. Jadi para nabi dan para rasul itu diutus untuk memberi hidayah. Tapi yang diberikan oleh para nabi dan para rasul itu hidayah berupa penjelasan, bukan hidayah menjadikan orang terima pada kebenaran. Kalau itu mutlak milik siapa? Milik Allah Rabbul Alamin. Tapi hidayah yang berupa penjelasan itu tugasnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Maka kalau ada orang yang berkata, Anda kok tidak mau ibadah dan seterusnya, belum dapat hidayah, tapi dia tidak mau nuntut ilmu, gimana mau dapat hidayah? Belajarnya aja tidak mau. Ya, belajarnya, nuntut ilmunya nggak mau, tapi mau dapat hidayah. Kan hidayah awalnya itu nggak bisa orang langsung menerima. Startnya atau permulaannya adalah penjelasan. Dikasih penjelasan dulu, dia faham, dia ngerti, lalu kemudian Allah bukakan hatinya jadi mau menerima. Nah, hidayah yang itu milik Allah. Tapi hidayah berupa al-irsyad wal bayan, hidayah ilmu, ya kita harus belajar. Kalau tidak belajar, gimana mau dapat hidayah? Jadi kalau ada orang yang bertanya, hidayah itu dijemput atau kemudian kita diam aja? Ya kalau ilmu ya harus dijemput, didatangi, dipelajari. Dan Rasulullah SAW sabdakan, hadis sahih diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan syariat agama, bid-dalailil qat'iyyat, bid-dalailil qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti. Al-Quran itu dalil qat'i, pasti benarnya. Wa wadihatil barahin, dan bukti-bukti yang jelas.
Ahmadu ala jami'i ni'amihi, aku memuji kepada Allah atas seluruh nikmat Allah. Nah, pujian itu, memuji Allah itu ada dua macam. Yang pertama, memuji Allah karena memang Allah yang paling berhak dipuji dan disanjung. Itu nggak nunggu dapat nikmat baru muji Allah kalau yang itu. Makanya misalnya ada orang lagi dalam keadaan susah, sulit, berat, tetap wajib sholat nggak ya? Tetap wajib ya. Orang susah, sulit, kena musibah, sholat tetap wajib. Sholat 5 waktu wajib. Nah, pas lagi sholat dia baca apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Tetap dia baca itu. Dia muji Allah walaupun dalam keadaan sulit. Begitu. Jadi nggak lantas karena saya lagi kena musibah saya nggak mau sholatnya baca Alhamdulillah Rabbil alamin. Saya mau baca ayat tentang musibah aja. Sah sholatnya? Nggak sah. Karena dia tetap harus memuji Allah Rabbul Alamin dalam setiap keadaan. Yang kedua adalah memuji, yang tadi pujian kepada Allah karena Allah yang paling berhak untuk dipuji. Yang kedua, memuji Allah fi muqabalatin ni'am, karena Allah yang memberikan dan melimpahkan apa? Nikmat. Jadi kalaulah kita diberi tidak dalam keadaan tadi yang paling berat, yang paling sulit sekalipun, tetap muji Allah nggak? Maka Rasulullah SAW pernah dalam keadaan sakit, beliau tetap mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Mau keadaannya susah, sulit, sempit, tetap memuji Allah. Karena memang hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Yang kedua adalah memuji Allah karena diberi nikmat oleh Allah Rabbul Alamin. Pada hakikatnya dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena tidak pernah kita bisa lepas dari nikmat Allah dalam keadaan yang paling sulit dan paling berat sekalipun. Kita dalam keadaan sulit, keadaan berat, tetap nggak ada nikmat Allah pada diri kita nggak? Ada, setidaknya masih hidup itu nikmat itu. Iya, masih diberikan kehidupan itu apa? Nikmat. Termasuk juga lagi kena musibah, masih diberi kesabaran, itu nikmat nggak itu? Nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memohon kepada Allah tambahan nikmat dari anugerah dan kedermawanannya Allah Rabbul Alamin. Kita boleh meminta tambahan nikmat, dan nikmat itu dua macam. Yang pertama nikmat yang zahirah, nikmat yang zahir. Yang kedua adalah nikmat batin. Kalau nikmat zahir semuanya dikasih. Semuanya dikasih nikmat zahir. Orang kafir dikasih makanan oleh Allah, kasih minuman, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, bagusan dia kadang. Ya, orang kafir ya. Tapi nikmat batin, nikmat iman, mengenal Allah Rabbul Alamin, lezatnya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, nikmatnya menuntut ilmu, itu nggak dikasih kepada semua orang. Nggak diberikan kepada semua orang. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita lebih kenceng ngejar nikmat zahir apa nikmat batin? Pengakuan jujur nikmat zahir. Iya, itu pengakuan jujur. Kita ngejar nikmat zahir, kerja berapa? 8 jam ya? Wow, Masya Allah kerja 12 jam. Lembur. Giliran nikmat batin 2 jam itu kayaknya lama bener ini Ustadz, nggak selesai-selesai. Ya Allah, apa sih ini yang dibahas itu? Gitu nih. Jadi nikmat zahir, nikmat batin. Makanya nikmat batin itu ya tidak semua orang dapat ya Pak. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadi dengan benar melainkan hanya Allah saja yang esa, satu-satunya, al-qahhar, yang menaklukkan semua makhluknya. Jadi semua Allah taklukkan, langit, bumi, semua Allah taklukkan, semua tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Gak ada yang tidak tunduk kepada Allah. Al-Karimul Ghaffar, yang maha dermawan lagi maha pengampun. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah, wa habibuhu, orang yang dicintai oleh Allah, wa khaliluhu, dan kekasih Allah. Al-khullah, khalil, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan habib.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala katakan, yang namanya Khalil itu yang kecintaan masuk ke dalam relung-relung hati. Jadi khullah itu ibaratnya pojok-pojoknya kena semuanya. Kalau Habib itu dicintai secara umum, tapi kalau Khalil itu lebih spesifik lagi. Afdalul makhluqin, dan beliau adalah seutama-utamanya makhluk. Al-mukarramu bil Qur'ani, yang dimuliakan dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW menjadi mulia sebab diwahyukan kepada beliau SAW apa? Al-Quran. Maka juga umatnya juga dimuliakan dengan Al-Quran. Al-Aziz, yang Al-Quran Al-Aziz, Al-Quran yang mulia. Al-Mu'jizat, yaitu mu'jizat, al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Dan Al-Quran adalah mu'jizat yang kekal selama-lamanya. Wabis sunani, dan Nabi SAW dimuliakan yang kedua tadi, pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan sunnah. Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, pertama Al-Quran, yang kedua dengan sunnah. Al-mustanirati lil mustarsyidin, yang memberikan cahaya bagi orang yang ingin mencari dan mendapatkan petunjuk. Sayyiduna Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din, yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas tapi maknanya apa? Luas. Wa samahatid din, dan kelapangan agama yang mudah. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Salawat dan salamnya Allah semoga terlimpahkan kepadanya dan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan keluarga masing-masing para nabi dan rasul, dan seluruh orang saleh. Al-Imam An-Nawawi, termasuk mazhabnya Al-Imam An-Nawawi, bahwa orang-orang saleh yang mengikuti ajarannya Nabi SAW itu masuk ke dalam alihi wa ala alihi. Ya, kerabatnya tentu juga yang taat, yang tunduk, yang saleh. Kalau yang enggak masuk kerabatnya Nabi, enggak masuk keluarganya Nabi. Walaupun secara nasab dia keluarganya Nabi, seperti Abu Lahab misalnya. Abu Lahab secara nasab apa? Ya, paman dan keluarga Nabi kan itu. Tetapi tidak beriman sampai wafatnya. Maka dia hakikatnya bukan keluarganya Nabi SAW. Ya, hakikatnya bukan keluarganya Nabi SAW. Maka Imam Nawawi condong mengatakan bahwa keluarga Nabi, semua orang mukmin yang saleh itu keluarga Nabi. Tetapi tentu kedekatannya bertingkat-tingkat, termasuk apalagi dari sisi nasab keluarga, beliau juga orang yang taat, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau paman Nabi Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Abbas. Nah, kita kan kalau dengar keluarga Nabi taunya sahabat Ali bin Abi Thalib, Al Hasan dan Al Husain. Abdullah bin Abbas, iya, anak pamannya Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi SAW. Amma ba'd, faqad rawayna an Ali bin Abi Thalib. Sungguh kami telah meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'udin, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas. Ini Imam Nawawi menyebutkan dulu. Kami meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, wa Abi Sa'idin Al-Khudri, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Min turuqin katsiratin wa min riwayatin mutanawwi'atin, dari jalur yang banyak, riwayat yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa orang yang menghafal bagi umatku 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat di dalam rombongannya para ahli fiqih dan para ulama. Tetapi hadis ini dhaif.
Nanti Imam Nawawi sendiri akan jelaskan bahwa hadis ini dhaif. Jadi ini diantara yang mendorong Al-Imam Nawawi, tapi bukan hanya hadis ini. Tapi nanti beliau datangkan hadis yang sahih. Beliau meriwayatkan tapi nanti disebutkan di kelemahannya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman. Dalam riwayat yang lain nanti dia dibangkitkan sebagai orang yang faqih lagi alim. Dalam riwayatnya Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nabi katakan, aku nanti akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, qila lahu, dikatakan kepada orang yang menghafal 40 hadis itu, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah engkau ke dalam pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan di dalam riwayatnya Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, dicatat dia ke dalam golongan para ulama, wa husyira fi zumratis syuhada, dan dibangkitkan nanti dalam rombongannya orang-orang yang syahid. Lalu kemudian berkata Al-Imam Nawawi, wa qad wattafaqal hufadu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Bersepakat para hufad, para ulama ahli hadis, bahwa hadis ini dhaif walaupun jalurnya banyak. Imam Nawawi sendiri yang mengakuinya. Waqad sannafal ulama radhiyallahu anhum, dan para ulama telah menulis kitab fi hadzal bab, terkait dengan bab ini, maksudnya 40. La yuhsa minal musannafat, banyak sekali karya yang ditulis. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi, yang pertama kali aku ketahui menulis 40 hadis adalah Abdullah ibnul Mubarak. Thumma Ibnu Aslam At-Tusi, kemudian Ibnu Aslam At-Tusi. Thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Kemudian wa Abu Bakar Al-Ajurri. Abu Bakar Al-Ajurri juga ada. Wa Abu Bakrin Ibrahim Al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakrin Al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan banyak sekali para ulama, baik dari kalangan mutaqaddimin ataupun yang mutaakhirin belakangan. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hendak menempuh jalan seperti para ulama terdahulu. Memang mereka tidak mensyaratkan yang sahih kalau yang terdahulu. Mengumpulkan 40 hadis, misalnya saya punya satu guru misalnya, lalu kemudian 40 hadis yang saya riwayatkan dari guru A, 40 hadis yang saya riwayatkan dari guru B. Ditulis, para ulama mengumpulkan itu. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadisan, dan saya telah istikharah, kata Imam Nawawi, mengumpulkan 40 hadis, iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lami wa hufadhil Islam, mengikuti para ulama dan para hufaz di dalam agama Islam. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengikuti para ulama terdahulu. Dari sisi atau dari tinjauannya yang mendorong beliau untuk menulis kitab ini, yang pertama adalah mengikuti para ulama yang terdahulu. Nah, ini ngikutin yang baik, ini ngikutinnya para ulama, ngikutin para ahli hadis. Nah, ini cara yang bagus. Ya, cara yang bagus. Nah, lalu kemudian wa qad ittafaqal ulama, dan para ulama telah bersepakat ala jawazil amali bil hadis dhaif fi fadailil a'mal, dan para ulama telah bersepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadailil a'mal, keutamaan amal. Nah, ini masalah ini yang termasuk yang dikritisi atas Al-Imam Nawawi. Karena para ulama yang setelahnya, termasuk Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, mengatakan bahwa hadis dhaif, terkait dengan masalah hadis dhaif, para ulama ada 3 pandangan.
Ada 3 madhab. Yang pertama adalah tidak bisa diamalkan sama sekali hadis dhaif secara mutlak. Baik itu berkaitan dengan hukum, jelas dengan hukum, atau dengan keutamaan amal. Ya, dan pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Yang lalu kemudian juga para ulama juga menisbatkan ini bahwa ini adalah mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, maka oleh karena itu, sebagaimana tadi kita sudah katakan, Al-Imam Nawawi masuk ke dalam barisan Al-Mutaakhirin. Masuk ke dalam barisan apa? Al-Mutaakhirin. Nah, banyak memang nanti dari kalangan mutaakhirin yang menggunakan redaksi itu tadi. Boleh diamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Keutamaan satu amal. Keutamaan satu amal itu gimana sih? Misalnya, amalan ini keutamaannya begini, itu namanya keutamaan satu amal. Nanti kita akan jelaskan apa syarat-syarat dari para ulama mutaakhirin yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Ada syaratnya, tidak secara mutlak. Tapi intinya bahwa ada memang di antara para ulama mutaakhirin yang menggunakan redaksi yang mengesankan seolah-olah hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak. Nah, ini yang harus diperinci. Di mazhab yang pertama nggak boleh, walaupun dalam fadailul a'mal sekalipun tidak boleh. Ini juga mazhabnya Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Ya. Dan ini mazhab yang digunakan oleh atau yang dipegang oleh para ulama dalam masalah ini. Nah, mazhab yang kedua, tadi ada 3 kan? Mazhab yang kedua, boleh secara mutlak mengamalkan hadis dhaif terkait dengan keutamaan amal. Tapi hukum tetap nggak boleh hukum. Hukum tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Nah, mazhab yang ketiga adalah boleh mengamalkan hadis yang dhaif dengan persyaratan. Jadi mazhab yang ketiga, boleh mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu keutamaan amal dengan apa? Dengan persyaratan. Di antara persyaratannya, kelemahannya tidak boleh berat. Kelemahannya nggak boleh apa? Nggak boleh berat. Dan tentu yang mengerti ini berat atau enggak ya juga para ulama ahli hadis ya. Apalagi ada di dalamnya pendusta, ya nggak boleh, itu berat banget itu. Yang tertuduh pendusta nggak boleh itu, walaupun untuk keutamaan amal. Lalu kemudian yang kedua syaratnya, hadis yang dhaif itu dinaungi hadis sahih. Artinya dinaungi hadis sahih, ada hadis sahih yang memayunginya. Misalnya contoh begini, misalnya puasa Senin Kamis misalnya ya, puasa Senin Kamis, itu kan ada hadis sahih yang melegitimasi amalan itu, yang melegitimasi puasa Senin Kamis. Lalu datang misalnya satu hadis, keutamaan puasa Senin Kamis itu begini keutamaannya, keistimewaannya itu begini misalnya. Tapi kan sudah ada dalam menetapkan hukumnya bahwa dia dianjurkan, udah ada yang sahih duluan. Ini hanya menjelaskan keutamaan. Kalau lemahnya tidak terlampau berat, boleh. Kalau lemahnya berat, nggak boleh. Yaitu syarat yang berbeda. Jadi syaratnya saling terkait satu dengan yang lain. Nah, syarat yang ketiga, tidak boleh meyakini bahwa hadis itu sahih kuat ketika kita mengamalkan amalan itu. Nah, jadi terus gimana? Ini persyaratan-persyaratan ini seperti malah justru jadi meniadakan ya. Kita mengamalkan misalnya puasa Senin Kamis, hadisnya ada sahih. Hukum menetapkan sunnahnya puasa Senin Kamis, hadisnya sahih. Datang hadis dhaif. Lalu kemudian hadis dhaifnya itu menjelaskan keutamaan puasa Senin Kamis begini misalnya. Keistimewaannya begini. Hadisnya katakanlah lemahnya tidak terlampau berat, sudah dinaungi hadis yang sahih.
Tapi kalau pas kita puasa Senin Kemis, kita nggak boleh meyakini berdasarkan keistimewaan yang di hadis dhaif ini. Jadi keberadaannya seperti tidak ada dong kalau begitu. Waktu kita ngamalin, nggak boleh kita meyakini itu. Maka oleh karena itulah, wallahu alam, kemudian para ulama cenderung mengatakan ya kalau begitu madhab yang tepat, wallahu alam, madhab yang pertama. Ya udah nggak usah sekalian. Kenapa? Karena ini apabila walaupun dengan syarat sekalipun itu, artinya bagaimana bisa orang nggak kebayang keutamaannya pas lagi mengamalkan, kan nggak bisa. Anda misalnya tadi contoh yang kita contohkan puasa Senin Kemis, lalu datang hadis keutamaan menjelaskan keutamaannya ini. Hadisnya boleh diceritakan, disampaikan untuk memotivasi orang beramal. Tapi pas beramal nggak boleh Anda meyakini ini bahwa ini benar. Gimana coba? Udah dijelasin keistimewaannya puasa ini begini. Pas diamalin Anda nggak boleh meyakini itu. Lah kan bingung. Bagaimana itu? Jadi hanya sekedar buat motivasi orang, nanti orang itu sudah termotivasi, nggak boleh meyakini itu. Jadi gimana itu, Pak? Ayo naik, udah naik ditinggal, Pak. Iya, kayak apa itu? Iya, kalau nggak kondektur masih ikut, Pak. Kondektur masih ikut. Ayo naik, udah ya, saya nggak ikut. Begitu. Nah, di sini terdapat problem, itu permasalahan. Tetapi tadi para ulama tetap menyebutkan itu, dua pandangan itu. Karena apa? Terkadang orang kan jadi lebih termotivasi dengan yang hadis lemah itu, Pak. Karena terkadang itu janji-janjinya, promosinya jauh lebih apa? Ya lebih menggiurkan lah. Akhirnya orang kemudian terdorong untuk mengamalkan satu amalan yang sahih dasarnya, tapi berdasarkan keutamaan yang hadisnya lemah, karena lebih menggiurkan janji-janjinya. Begini, akan begini. Semangat orang. Nah pertanyaannya sederhana saja. Karena ya tadi, dia bisa menjadikan orang ketika mengamalkan satu amalan, pertimbangannya jadi salah nanti, Pak. Jadi gini, orang mengamalkan satu amalan itu kan ada bandingannya ya. Dengan ada hadis menjelaskan tentang keutamaan, itu ada bandingannya nggak? Ada. Misalnya contoh, satu amal disebut, keutamaannya begini. Lalu kemudian ada amal yang jauh lebih berkualitas sebenarnya, tapi hadis tentang keutamaannya nggak begitu menarik. Akhirnya orang jadi nggak bisa menimbang mana yang lebih utama satu dengan yang lain. Seperti yang terjadi hari ini. Iya. Seperti yang terjadi hari ini, ada orang yang bilang bahwa sholawat itu lebih utama dibandingkan sholat. Nah itu kan bingung itu, Pak. Itu kebanyakan itu tadi itu. Bagaimana bisa orang sholat itu pasti baca sholawat, Pak? Benar nggak? Orang sholat pasti baca sholawat, tapi orang baca sholawat apa disebut dia sholat? Sederhana kan itu, ilmu tidak sulit itu. Itulah mengapa kemudian sholawat dimasukkan di dalam sholat oleh syariat. Kalau dia sholat mesti baca sholawat. Bahkan belum mulai sholat aja dia udah mulai baca sholawat. Dari dengar azan, habis azan dia baca sholawat, lalu berdoa kepada Rasul untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan itu. Bukan berdoa kepada Rasul, berdoa untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian datang, ya itu lebih wajib kalau menurut saya sholawat itu. Bukan itu syafaat. Kenapa, Mak? Motifnya syafaat, harus dulu. Itu nanti ada penjelasan khusus lagi, Pak. Iya betul, tapi nanti ada penjelasan lagi, Pak. Kalau dia gini yang namanya membandingkan, Pak, namanya membandingkan ya. Itu kan mesti berimbang gitu loh. Dia bilang sholawat lebih utama daripada sholat. Ini masalah, Pak. Sholat hukumnya apa, Pak? Wajib itu loh, Pak. Orang yang sholat pasti baca sholawat kan? Dapat syafaat nggak? Loh iya dong. Tapi orang yang baca sholawat nggak sholat, bahaya, Pak.
Maksudnya gitu loh nih. Ini karena hadis lemah ini akhirnya orang bandingin jadi nggak, bahasa keren sekarang anak muda, nggak apple to apple, apple to Samsung ini. Saya nggak mau nyebut terang, orang saya bukan brand ambassador kan. Iya gitu ya Pak. Jadi bandingkan amal satu dengan lain itu mesti apple to apple. Setiap amal itu ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya kan gitu ya. Setiap amal ada apa? Maratib, ada tingkatan-tingkatan. Makanya rukun Islam, kenapa syahadat duluan, kenapa sholat duluan? Itu bukan tanpa makna itu. Sholat loh, sholat. Masa kemudian sholat dengan saum aja para ulama nggak bisa disamakan, nggak bisa ditandingi. Orang Islam nggak pernah sholat sepanjang hidupnya bahaya. Karena apa? Ada riwayat para sahabat, kami tidak menghukumi satu perbuatan kalau ditinggalkan itu bisa kufur kecuali apa? Salat. Tapi puasa, mereka ada orang Islam, ya dia meyakini wajib puasa. Tapi sepanjang hidupnya tidak puasa, itu tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Karena kedudukannya beda. Maka itu membandingkan amal. Kalau motivasinya, jelas Pak. Kalau motivasi syafaat jelas itu. Jelas kalau itu tidak kita pungkiri, bukan itu yang kita pungkiri. Yang kita sedang bicarakan ini membandingkan antara sholawat sama, nah itu bukan soal motivasi syafaat. Oh iya mestilah motivasi syafaat itu mesti, karena Rasul yang sabdakan itu. Dan kalau kita bahas lagi soal itu panjang itu, panjang. Saya ingin berikan satu contoh aja sederhana. Contoh sederhana aja. Kalau kita mau berdoa terkait sholawat, kalau kita mau berdoa, kita sebelum berdoa, permintaan-permintaan kita memuji Allah dulu. Betul? Yang kedua, nah, kenapa? Ya oke, sebelum itu. Sholawat apa artinya? Sholawat apa artinya sholawat? Artinya dulu. Doa, iya benar doa. Tapi kan doa spesifik dia Pak, bukan doa secara umum sudah. Meminta kepada Allah agar supaya apa? Rasul diberikan tambahan keutamaan, keagungan dan kemuliaan. Betul nggak? Ya itu tuh sholawat. Jadi bukan minta sama Rasul lah. Minta kepada Allah agar Allah tambahkan pengagungan, kemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti dampaknya apa? Ya ke kita, yaitu syafaat. Jelas ini sudah. Rutenya udah jelas. Iya. Rutenya sudah jelas ya. Jadi betul motivasi syafaat jelas itu mesti. Nah, selanjutnya syafaat nanti pada hari kiamat. Betul nggak? Yang kita minta syafaat pada hari kiamat ya kan? Iya, maka dengan orang bersolawat nanti dampaknya, efeknya nanti dia dapat syafaat di hari akhir, di hari kiamat. Apakah Rasulullah SAW langsung bisa beri syafaat atau harus dapat izin dulu dari Allah? Izin dulu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Gak ada yang bisa kasih syafaat nanti di sisi Allah kecuali harus izin Allah dulu. Itu berarti kenapa kita mau berdoa baca sholawat dulu? Ya, memohonkan tambahan rahmah, pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti dampaknya kita dapat syafaat di akhirat. Itu ngajarin kepada kita agar prioritas doa kita urusan akhirat. Bukan berarti tidak boleh minta urusan dunia, tapi prioritas doa kita urusan apa? Urusan akhirat. Baru deh minta yang lainnya. Mau minta urusan dunia boleh, urusan akhirat juga tentu malah itu sangat. Jadi prioritasnya urusan akhirat, permintaan doa itu. Jadi soal masalah syafaat itu. Ya jadi kita juga bisa ngasih syafaat sama kawan kita apabila tentu nantinya kalau Allah izinkan, dan itu pun kita bisa kasih syafaat ke teman kita bukan teman yang kita mau Pak. Tapi yang Allah sekarang Bapak memang bisa merencanakan ingat teman Bapak dari sekarang sampai nanti di akhirat. Bisa merencanakan ingat dia terus gitu. Sehingga kemudian dari sekarang udah pesen, teman,
Nanti kalau saya tak ada di surga, cari-cari saya ya. Gak bisa Pak, gak bisa request loh. Kok gak bisa request? Ya karena kita dijadikan ingat sama siapa. Siapa yang jadikan kita ingat? Ya Allah. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan lupa sama ayahnya setelah ketemu, lalu kemudian mau dibawa ke surga, Allah Rabbul Alamin gak perkenankan, dirubah rupanya oleh Allah Rabbul Alamin seperti hewan buas. Coba lihat siapa di belakang, padahal udah pegangan bajunya. Saya tidak tahu ya Allah, lempar ke dalam neraka. Lupa akan orang tuanya, lupa akan ayahnya. Jadi nggak bisa direncanain dari sekarang. Yang ada sekarang itu kita memenuhi persyaratan agar Allah izinkan Nabi atau teman kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, kita terpenuhi syaratnya sehingga kita menjadi orang yang berhak diberi dan mendapatkannya. Itu masih banyak yang agak kurang tepat dalam memahami itu. Maka ini tadi di antara dampaknya meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, walaupun dalam masalah fadail amal tadi orang membandingkan amal satu dengan yang lain jadi nggak match tadi. Bagaimana kok kedudukan salat disamakan dengan sholawat? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena sholawat sekarang begini, Pak, sesuatu yang mencakup banyak hal dengan sesuatu yang hanya mencakup satu hal. Mana yang lebih utama, Pak? Yang banyak. Sholat itu mencakup banyak hal. Ada baca Al-Quran, bahkan suratul Fatihah, ada tasbih, ada tahmid, ada salawat, doa di dalamnya juga permintaan. Mencakup banyak hal. Sholat cuma satu. Bagaimana kemudian ini lebih itu dibandingkan ini? Jadi kan sesuatu yang tidak berimbang. Itu karena sebab itu tadi. Hadis-hadis dhaif itu. Nah, lalu kemudian menyebabkan orang jadi tadi berlebihan. Tadi berlebihan, ekspektasinya jadi apa? Berlebihan karena mungkin hadis-hadis yang menjelaskannya nih keistimewaannya begitu hebat lah, bombastis gitu ya. Akhirnya ekspektasinya apa? Berlebihan. Ditambah lagi bisa menyebabkan kekeliruan dalam banyak hal akhirnya. Sekarang, kenapa orang ketika disebutkan tentang janji Allah tentang surga nggak menarik? Ya karena nggak tahu. Artinya nggak tahu ini nggak detail ilmunya tentang itu. Nggak menarik dan nggak dia ulang-ulang kan? Coba yang namanya sponsor itu, Pak. Mungkin awal mula Anda lihat iklan nggak menarik, tapi lihat terus, lama-lama apa? Ya tertarik juga kan? Begitu juga sama ketika Allah Rabbul Alamin sebutkan surga dengan kenikmatannya, kita kenapa nggak tertarik? Karena nggak gitu paham. Malah sebagian orang justru malah mengatakan, ya itu yang ada disebutkan itu kan cuman kiasan aja. Oh, makin tambah nggak menarik itu. Makin tambah nggak menarik. Nah, maka orang atau mereka yang memang betul-betul memahami hal ini, ya tetap dia akan berhati-hati kendati pun dalam urusan fadail amal sekalipun. Maka perkataannya Al-Imam Nawawi, para ulama telah bersepakat, ini kurang tepat ya. Para ulama telah bersepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal, ini kurang tepat. Wa ma'a hadza, walaupun demikian, jadi dengan semua apa yang disebutkan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Tapi sandaran saya yang menjadi pegangan saya bukan hadis-hadis yang lemah ini, bukan. Ini Imam Nawawi mengakui sendiri, hadis-hadis ini lemah dan saya tidak menjadikan itu sebagai sandaran. Tetapi sandaran saya adalah bal ala qauli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Tetapi sandaran saya adalah hadis-hadis yang sahih. Seperti contohnya liuballighi syahid minkumul ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan hadis sahih ini. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan pancaran cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, dia memahaminya, dia menghafalkannya, lalu kemudian dia sampaikan sebagaimana dia
sebagaimana dia dengar. Ini hadis sahih. Jadi Al-Imam Nawawi katakan bukan yang jadi sandaran saya adalah hadis yang lemah yang tadi saya sebutkan. Yang menghafal 40 hadis dari umatku, maka dia akan dibangkitkan sebagai ulama, sebagai fuqaha. Bukan itu. Dalil yang jadi sandaran adalah hadis-hadis yang sahih yang beliau sebutkan. Dan kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ulama dulu ada yang mengumpulkan Al-Arba'in. Thumma minal ulama man jama'al arba'in fi usuluddin. Ada di antara para ulama mengumpulkan 40 hadis tapi satu tema, yaitu terkait dengan pokok agama saja, usuluddin. Lalu kemudian wa ba'dhum fil furu', sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis terkait furu', yaitu masalah cabang-cabang dalam urusan agama. Wa ba'dhum fil jihad, sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis temanya tentang jihad. Arba'una hadisan fil jihad, 40 hadis terkait jihad. Wa ba'duhum fiz zuhud, sebagian mereka ada yang mengumpulkan 40 hadis terkait dengan zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis temanya tentang adab. Wa ba'duhum fil khutabi, sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis terkait dengan khutbah-khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha maqasidu salihatun, semuanya adalah maqasid salihah, semuanya adalah tujuan yang baik. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah meridai mereka para ulama yang telah menulis itu semuanya. Wa qad ra'aitu arba'in ahamma min hadza kulli, dan saya berpandangan bahwa ada yang lebih penting daripada arba'in yang disebutkan sebelumnya. Ya, ini yang mau ditulis Al-Imam Nawawi. Wa hiya arba'una hadisan mustamilah ala jami'i dzalik. 40 hadis yang mencakup semuanya itu. Tema-tema usuluddin ada, furu' juga ada, jihad juga ada, zuhud juga ada, adab juga ada. Jadi ini temanya bukan satu tema, tapi 40 hadis yang mencakup banyak tema. Wa kullu haditsin minha qaidatun 'azimatun min qawaididdin, dan setiap hadis yang saya sebutkan itu adalah hadis yang mengandung kaidah dalam urusan agama. Bahkan qad wasafahul ulama bi anna madaral islami ilaih, bahwa para ulama mensifati hadis-hadis itu ini menjadi porosnya Islam. Menjadi porosnya Islam. Sehingga bisa disebut dia setengah Islam atau sepertiganya atau yang lainnya. Nah, makanya kemudian sebagian para ulama mengatakan kitab Al-Arba'innya Al-Imam An-Nawawi ini itu adalah Kitabul Arba'in fi mabanil Islami wa qawaididdin. Itu nama lengkapnya. Sebagian para ulama menyebut itu. Nama lengkapnya kitab Al-Arba'in itu Kitabul Arba'in fi mabanil Islami wa qawaididdin. 40 hadis menjelaskan tentang bangunan-bangunan Islam dan pondasi-pondasi agama. Itu nama lengkapnya Al-Arba'in. Sudah pernah dengar? Hah? Udah pernah dengar? Jadi bukan cuman Al-Arba'in gitu dong. Kitabul Arba'in fi mabanil Islami wa qawaididdin. 40 hadis menjelaskan bangunan-bangunan Islam dan pondasi-pondasi agama. Kitab yang agung ini, luar biasa. Makanya temanya berbeda-beda, nggak sama satu dengan yang lain. Karena memang ini setiap hadis menjelaskan tentang kaidah-kaidah agama, pondasi-pondasi agama. Sebagaimana hadis yang disebutkan pertama ya hadis niat ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan." Kemudian aku mengharuskan pada diriku sendiri 40 hadis yang aku sebutkan ini sahih semuanya. Mu'dhamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kebanyakannya hadis-hadis yang saya sebutkan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid. Saya sebutkan dengan tidak menyebutkan sanadnya, langsung ke sahabat, langsung kepada sahabat.
liyashula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha, agar supaya mudah dihafal, manfaatnya pun mudah dirasakan secara umum insyaallah taala. Thumma utbi'uha bibabin fi dhabti ma khafiya min alfadhiha, kemudian saya juga menyebutkan satu lafaz-lafaz yang sulit difahami di belakang hadis itu, tapi tidak banyak Imam Nawawi memberikan catatan itu. Wa yanbaghi perlu kita ingat lagi, kan Imam Nawawi katakan saya mengharuskan pada diri saya menyebutkan hadis yang sahih saja. Ini adalah merupakan perkataan Al-Imam Nawawi dan bisa dikatakan benar, tetapi hanya sedikit ada hadis yang lemah yang disebutkan oleh An-Nawawi di dalam Al-Arba'in. Ini ada 2. Jadi dari seluruh hadis yang disebutkan seluruhnya jumlahnya 42. Padahal Arba'in itu kan 40 ya. Kenapa ini jadi 42? Ya orang Arab gitu Pak, lebih 2, lebih 1, lebih 3, tetap aja disebut 40. Nggak masalah. Jadi dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, 2 yang lemah. Hanya 2 yang lemah. Itu pun Al-Imam Nawawi mengira atau menduga hadis ini adalah hadis yang hasan, yaitu pada hadis yang ke-30, hadis ke-30 dan hadis yang ke-41. Hadis nomor 30 sama hadis nomor 41 itu hadisnya dhaif. Tetapi ada tetapinya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah lebih jelas pada tempatnya pembahasannya tersendiri pas ketika sampai pada hadis itu. Secara makna dia sahih. Ya. Gimana sih ini Ustaz? Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Gimana ini, Pak? Katanya hadisnya dhaif tapi maknanya, jadi gimana ini Pak? Ya jadi begini, satu hadis itu ditinjau dari sisi sanad ya lemah, tapi maknanya bisa jadi terkandung di dalam hadis lain yang sahih. Maknanya sudah terkandung lagi misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahasa lainnya, kalau seandainya hadis dhaif ini pun tak ada, tak masalah, karena maknanya sudah dikandung di dalam hadis lain yang sahih, sudah dikandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Ya, itu maksudnya. Jadi isinya, maknanya sahih, tapi hadisnya, sanad dan matannya dhaif. Jadi sehingga kalau misalnya hadis dhaif ini pun nggak ada masalah. Tetapi maknanya sudah dikandung di dalam hadis lain yang sahih. Itu jelas itu maksudnya hadisnya dhaif, maknanya itu maksudnya. Yang ini statusnya tetap dhaif. Jadi kalau toh hadis yang ini dhaif nggak ada, ya nggak masalah karena maknanya sudah ada di tempat yang lain, di dalil yang lain. Begitu. Seperti misalnya hadis yang ke-30 yang tadi kita sebutkan hadisnya lemah. Itu sabda Nabi, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan kalian sia-siakan, jangan kalian tinggalkan. Terkandung nggak di dalam hadis-hadis lain, ayat-ayat lain? Nggak boleh ninggalin kewajiban. Ada nggak terkandung di dalam ayat hadis yang lain? Ada. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan batasan-batasan aturan, jangan engkau melampauinya. Ada nggak dikandung dalam hadis lain? Ada. Allah mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sesuatu maka jangan kalian melanggarnya. Ada nggak di dalam hadis yang lain? Ada, disebutkan makna itu ada, tapi lafadznya tidak begini, redaksinya tidak seperti ini. Maka itu yang dimaksud dengan hadisnya dhaif, maknanya sahih. Nah, maka tadi kita katakan ini muqaddimahnya aja ilmunya banyak ini. Ya, muqaddimah ini ulamanya begini nih Pak. Baru nulis muqaddimah aja ilmu semua isinya ini. Baru muqaddimah belum masuk ini, belum masuk. Lalu kemudian berkata Imam Nawawi, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, dan seyogianya bagi setiap orang yang rindu akan akhirat, ay ya'rifa hadhil ahadits, dia mengetahui hadis-hadis yang saya sebutkan ini. Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat,
wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at, karena hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengandung perkara yang sangat penting dan mencakup segala bentuk ketaatan. Wa dzalika zahirun liman tadabbara, dan itu akan nampak bagi orang yang mentadabburi hadis-hadis ini, mempelajarinya, merenunginya. Wa 'ala Allahi i'timadi, dan hanya kepada Allah aku bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah, walahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah, dan hanya milik Allah lah pujian dan nikmat, dan hanya kepada Allah kita memohon diberikan kemampuan untuk mengerjakan ketaatan dan dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, jadi ini sudah selesai kita bahas, ini pun secara ringkas ya, muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mengandung banyak sekali faedah. Ya, faedahnya udah banyak itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya, sebagaimana mungkin sudah diinformasikan bahwa kita akan gunakan yang diantaranya kitab yang menjadi panduan adalah syarahnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi syarah dari Al-Arba'in ini banyak sekali. Bahkan Al-Imam Nawawi sendiri ada syarahnya. Kemudian Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid juga. Yang jelas bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in ini adalah hadis-hadis yang mengandung pokok-pokok agama. Oleh karena itulah para ulama di belakang, seperti misalnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, mana kitab hadis yang dianjurkan untuk dihafalkan pertama kali, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan sampai Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu isinya hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi hanya dalam satu bab, yaitu fiqh. Ya kan itu. Umdatul Ahkam hadisnya sahih, tapi hanya dalam satu tema, yaitu fiqh. Begitu juga misalnya Bulughul Maram karyanya Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, itu juga sama. Isinya temanya tentang apa? Tentang fiqh. Tentang fiqh. Makanya wallahu a'lam Al-Imam Nawawi mulai meluaskan pembahasan nanti di Riyadhus Shalihin. Meluaskan pembahasan, lebih diperluas lagi dari apa yang ada di dalam Al-Arba'in di Riyadhus Shalihin. Diperluas lagi pembahasannya, ditambah lagi hadis-hadisnya. Di sana ditambahkan, termasuk ayat hadis yang disebutkan di sana. Tetapi untuk pemula, orang belajar mau menghafalkan hadis, tetapi temanya bermacam-macam, apalagi ini mencakup kaidah-kaidah agama, sangat disarankan Al-Arba'in. Ya, sangat disarankan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, salah satu karya beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jadi hadis-hadis yang mengumpulkan ilmu dan hikmah. Beliau mensyarah 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ditambah 8 hadis. Sehingga jadi 50 hadis, 50 hadisan. Hadis-hadis itu yang ditambahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab yang beliau pandang, yang tambahan 8 itu termasuk Jami' Al-Ulum wal Hikam, mengumpulkan berbagai macam ilmu dan berbagai macam hikmah. Tetapi wallahu alam ternyata tidak seperti hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Karena apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi jauh lebih luas lagi hadis-hadisnya dibandingkan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Karena ternyata nanti satu hadis memang dia seperti kaidah, tapi hanya untuk satu bab misalnya, bukan untuk banyak bab, pada satu bab saja. Nah itulah, maka kendatipun para ulama terdahulu tetap meninggalkan kepada kita berbagai macam peluang untuk bisa terus mengembangkan ilmu, tetapi pada satu titik kita tidak bisa lepas bahwa ternyata keutamaan mereka jauh. Iya, keutamaan mereka jauh lebih utama dibandingkan orang yang di belakang.
Karena itu tadi kedalaman ilmu. Bisa jadi yang disebutkan hadisnya sama. Karena memang Al-Imam Nawawi kan nggak kasih syarah panjang lebar. Kalau nanti ada syarahnya nggak kasih penjelasan panjang lebar. Yang kalau seandainya kita berikan penjelasan panjang lebar pada kitab Al-Arba'in ini, niscaya bisa panjang juga pertemuan kita. Nggak selesai-selesai. Ya, ada satu kitab namanya Al-Jami' li Syuruhil Arba'in. Dia mengumpulkan semua syarahnya Arba'in, dijadikan satu. Sehingga jadi panjang lebar betul. Bahas sahabat misalnya hadis pertama an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia bahas dulu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, nasabnya, begini kehidupannya. Oh, panjang kan itu bisa jadi berapa buku sendiri itu baru bicara Umar bin Khattab radhiyallahu an. Belum lagi nanti bicara sanadnya hadis ini wal amalu binniyat dengan cabang-cabangnya, dengan apa namanya bagannya. Oh, udah habis waktu kita udah. Ngaji namal amalu binniyat doang dia nggak selesai itu. Belum lagi isi dan kandungannya, belum lagi mengamalkannya. Allahu Akbar. Tentu kita tidak menempuh metode yang itu. Kalau itu terlalu panjang, ya waktunya juga terlalu lama, dan kita juga nggak sanggup berlama-lama kalau itu. Iya. Karena ada sebagian orang, ini Ustadz, ini malah lebih niat lagi, Padahal kita pun sudah berulang-ulang kadang bahas itu, nggak juga belum tertanam pada diri kita kan gitu. Bagaimana belum lagi nanti misalnya dimasukkan ke dalam syarah ini, bagaimana tuntunan as-salafus salih dalam mengamalkan hadis ini. Tuh, panjang lagi nih ceritanya nih. Bagaimana mengamalkan tuntunan salafus salih dalam mengamalkan hadis innamal a'mal binniyat. Jadi contoh-contoh mereka, bagaimana cara mereka mengamalkan hadis ini. Luar biasa itu. Kasih contoh satu aja. Kita belum masuk hadisnya, kita kasih ceritanya satu, dan ini cerita yang sahih. Gitu. Memang kita senang dengar cerita memang. Tadi kan disebutkan Abdullah ibn Mubarak oleh Al-Imam Nawawi mengumpulkan juga arba'in, bahkan dianggap beliau yang pertama. Dan itu juga mengapa kemudian semisal Al-Imam Nawawi mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat, bahkan termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Karena ternyata ini begitu penting sekali kedudukan niat ini. Abdullah ibn Mubarak itu pernah beliau mendatangi satu negeri, dan biasanya beliau datang ke negeri itu orang-orang pada kumpul agar supaya dibacakan hadis oleh Abdullah ibn Mubarak. Dan ada seorang pemuda yang biasanya datang untuk membantu keperluan beliau di negeri itu. Singkat cerita, ketika beliau datang ke negeri itu untuk kesekian kalinya, pemuda itu nggak ada. Abdullah bin Mubarak tanya sama orang-orang, kemana ini pemuda ini, kok nggak ada ikut hadir nih di majelis ini hadis? Kok dia nggak hadir? Biasanya dia hadir, bahkan keperluan-keperluan seperti mungkin kalau kayak sekarang ini siap-siap ini, dia yang atur semuanya. Dia panitianya itu, panitia kajiannya dia itu. Lalu kemudian kata Abdullah bin Mubarak, kemana dia? Tanya. Orang-orang bilang dia di penjara. Loh, kok di penjara? Kenapa dia di penjara? Dia terlilit hutang. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pergi untuk berangkat berjihad. Beliau itu ya ulama, ya mujahid juga. Singkat cerita, selesai berjihad, singgah lagi di kampung itu lagi. Pemuda itu masih di penjara. Iya. Coba siapa yang tahu orang yang dia berhutang kepadanya? Yang ngutangin dia orangnya mana? Kasih tahu saya. Akhirnya malam hari didatangi oleh Abdullah bin Mubarak orang itu, lalu kemudian saya bayarin hutangnya pemuda itu. Tolong besok bebasin, tapi jangan kasih tahu saya yang bayarin hutangnya. Selama saya masih hidup jangan kasih tahu saya yang bayarkan hutangnya. Singkat cerita, besok dibebasin. Besok dibebasin, pemuda itu langsung hendak menemui Abdullah bin Mubarak. Dia nggak tahu cerita. Dia senang karena dengar Abdullah bin Mubarak datang, dia ingin berjumpa. Ternyata Abdullah bin Mubarak sudah berangkat menuju pulang. Hendak pulang. Dikejar sama pemuda ini. Akhirnya dikejar, berjumpalah, lalu kemudian Abdullah bin Mubarak tanya, kemana aja Anda? Saya di penjara. Loh, kenapa di penjara? Ya karena saya terlilit hutang. Loh, kok sekarang bisa bebas? Iya, ada orang yang saya tidak tahu siapa dia bayarkan hutang saya. Apa sikapnya Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak katakan,
memujilah engkau kepada Allah, karena Allah lah yang telah memudahkan segala urusanmu sehingga engkau lepas dari penjara. Dia langsung alhamdulillah. Enggak terus dia bilang, kamu nggak tahu siapa orangnya. Saya itu orangnya, enggak bilang begitu. Luar biasa bisa menyembunyikan amal. Coba kalau kita yang begitu, orangnya di depan kita, saya nggak tahu tuh udah gatal mau ngomong tuh Pak. Nggak tahu, ini orangnya ini. Allahu Akbar, lihat. Satu hadis, utangnya berapa dinar gitu, besar jumlahnya. Kayaknya kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar lah itu. Allahu Akbar. Ngeluarin uang begitu ringannya, nggak ada berat, terus udah gitu. Orang nggak tahu, dia juga di depannya, bahkan orang itu dia nggak cerita. Tidak cerita. Saya pujilah Allah karena Allah telah memudahkan urusan, membayarkan hutang. Allahu Akbar. Itu salah satu contoh pengamalan as-salaf terhadap hadis. Ini satu hadis tuh. Ya, satu hadis tuh. Nah maka oleh karena itulah kita ini kan baru belajar mahamin hadisnya. Kalau mereka sudah memahami hadisnya, mereka sudah mengamalkannya, ya hafal sanadnya, ya hafal ini, ya mengamalkannya, maka mereka mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Sehingga Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab tulis risalah judulnya, Hafidz Ibnu Rajab yang lainnya saya sedang tidak teringat, Fadlu ilmi salaf alal khalaf, keutamaan ilmunya generasi terdahulu dibandingkan yang di belakang. Mereka ya hafal hadisnya, ya hafal sanadnya, ya hafal matanya, ya mengamalkannya, dan mereka betul-betul menjaga amal mereka, betul-betul dijaga keikhlasannya, betul-betul dijaga. Anda bisa bayangkan nih, ada orang begitu, terus kemudian cerita, dan Anda sendiri pelakunya yang bantu dia, gitu. Mungkin nggak terucap, tapi wajah berseri-seri itu bisa kebaca kan? Iya, saya alhamdulillah orangnya nggak saya tahu, terus tiba-tiba wajah Anda berseri-seri, itu kan dia, kenapa Anda itu? Ya saya orangnya, nah itu masalah. Nggak terucap wajahnya berseri-seri saja, itu bisa, ini menandakan kan, setidaknya Anda kasih sinyal dengan wajah berseri-seri itu. Kasih sinyal, walaupun nggak nyebutin, ntar dia tahu sendiri nih karena saya berseri-seri. Itu juga sama itu. Hatta nggak diucapin, Mbak. Allah. Ya beda kalau berseri-serinya karena ikut gembira, dia bebas dan seterusnya lain lagi. Coba ini kan ekspresi orang, kita nggak bisa tebak isi hatinya. Yang tahu hanya dia dengan Rabbnya Jalla fi'ala. Maka ini kedudukannya begitu besar. Dan sekaligus di dalamnya terdapat isyarat apa? Amalan hati, bukan berarti amalan zahir nggak diperhatikan. Amalan hati itu yang lebih penting untuk diperhatikan detail dan terperinci. Bukan berarti amalan zahir nggak perlu, jangan salah ini. Jangan salah. Amalan hati. Karena amalan zahir kita kadang udah tahu detail rincinya sudah. Karena kelihatannya semuanya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, bacanya sama. Tapi itu menjadi bernilai karena perbedaan kondisi hati orang itu masing-masing. Nah kalau kita perhatikan, as-salaf itu begitu. Mereka itu tidak banyak berdebat, tidak banyak ini, tidak. Ilmu dapat, dia tahu ini sahih, dia amalkan. Nah, nggak banyak debat, nggak banyak bantah-bantahan, nggak banyak sangka-sangka, enggak. Karena itu tidak mendatangkan ilmu juga. Memperbaiki diri, memperbaiki hatinya, memperbaiki amalnya. Memang betul-betul dia belajar untuk memperbaiki dirinya. Orang butuh, semampunya dia bisa, dia kasih. Kalau enggak, ya dia bilang nggak tahu, selesai, gampang aja kan, mudah. Tidak takalluf, nggak bebani diri sendiri. Bahkan kalau ditanya sesuatu, sebagian mereka sering tanya aja sama yang itu. Tanya aja sama yang itu. Sampai misalnya ada 10 orang ini, tabi'in ada 10 orang, satu ditanya, suruh ke yang kedua, yang ketiga, sampai ke yang 10 suruh ke yang nomor 1 lagi. Nggak dapat jawaban. Saking mereka berhati-hati. Iya, saking mereka berhati-hati dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan sesuatu, apalagi kemudian menjawab permasalahan. Kalau sekarang enggak. Semua orang mau jawab pertanyaan, semua dijawab, permasalahan semua dijawab. Kalau enggak ya di-upload semuanya itu di media sosial. Itulah perbedaannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
Nggak ada pertanyaan kan ya? Ada Ustaz. Oh, padahal pertanyaannya nggak ada pertanyaan yang tuh malah ada. Ya Pak, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik barakallah. Dan pada Allah pada siang hari ini kita belum masuk pada materi inti Ustaz. Ya belum ya. Nah, namun begitu sudah banyak yang bisa kita petik dan kita garis bawahi gitu Ustaz ya. Bahwasanya kita terlalu jauh tinggalannya Ustaz. Dari mau pandai kita jauh, mau yang mana kita bisa masuk gitu. Iya. Jadi gini Ustaz pertanyaannya. Jadi setiap kita mengikuti dalam ceramah-ceramah agama itu hampir semua satu menekankan untuk merujuk kembali dan setidaknya menghafal gitu saja dari apa pelajaran yang ada biar membekas dan bisa mengamalkan kan. Nah yang misalnya kan gini sekarang kita Nabi ketika juga menghafal hadisnya kan. Iya. Ketika kita belajar taksin misalnya kita juga untuk kaidah dihafalkan juga menghafal juga masalah ayat-ayat. Ayatnya dihafal ya. Kemudian kita belajar tauhid lagi menekankan juga seperti itu kan. Iya. Bahasa Arab begitu juga. Iya. Kita butuh semuanya itu waktu-waktu yang untuk menghafal mengulang kembali. Nah pertanyaannya kalau untuk seperti bapak-bapak gini ini usianya sekarang sudah susah nih saat ya kalau untuk ini. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya skala prioritas nih kata kita yang utama ini begitu ada nggak saja? Ya baik. Jadi pertama yang jadi skala prioritas wallahu a'lam menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Satu. Yang kedua menghafalkan hadis Al-Arba'in. Udah. Kalau ditanya skala prioritas, belajar bahasa Arab itu paham, ngerti. Begitu juga misalnya kaidah-kaidah tajwid, dia paham bisa nerapkan, udah. Walaupun dia nggak hafal matan Tuhfatul Atfal misalnya. Bapak-bapak suruh ngapalin Tuhfatul Atfal, Pak. Apalagi sampai muqaddimahnya Jazariyah ya. Pokoknya dia bacanya bener nih, tajwidnya bener, hukumnya bener, makharijul hurufnya pas, udah cukup. Begitu juga sama bahasa Arab. Bahasa Arab Pak, ngapalin apa? Kaidah, nahwu, shorof. Itu. Yang muda aja bingung puyeng. Iya. Karena berbeda. Iya, gitu kan pusing. Jadi gimana? Faham. Jadi nanti makanya ada sekarang kan berbagai macam metode ya. Ada berbagai macam metode. Saya ada majelis bahasa Arab itu sampai sekarang karena pandemi online ya. Karena pandemi online. Itu pakai rumus dilarang menghafal. Hanya mengingat. Apa bedanya? Kalau Anda ngafal kan ngafalin teksnya ya, lafadznya. Ini enggak ngapalin mengingat pola-polanya. Oh kalau ini polanya ini begini gitu. Gitu. Ya masing-masing punya metodenya sendiri. Tapi kalau bicara prioritas ya ayat dan hadis. Ya arba'in lah setidaknya arba'in. Begitu kan tadi yang ditanyakan kan prioritas. Yang ditanya apa? Prioritas. Yang prioritas itu karena yang lain pendukung. Belajar tajwid kan pendukung agar baca Qur'annya benar. Belajar bahasa Arab agar setidaknya apa yang kita hafalkan dari ayat dan hadis kita faham maknanya. Maka yang jadi prioritas ngafalin Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan menghafalkan hadis-hadisnya arba'in. Jangan Sahih Bukhari langsung, jangan. Tidak sanggup langsung ngapalin Sahih Bukhari ini. Begitu ya Pak, itu yang prioritas. Wallahu a'lam. Ya Pak, silakan Pak, fadhal. Maaf, bertanya tentang hadis arba'in. Salat berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi itu gimana? Oh, itu hadis salat arba'in lah ya, yang di Masjid Nabawi. Para ulama fatwakan ini hadisnya tidak kuat lah. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat jamaah, enggak. Bukan, dianjurkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi berdasarkan hadis yang sahih. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Itu hadis sahihnya itu. Tidak mesti harus selama 40 kali ya. Ya atau 40 waktu gitu ya.
40 waktu, tidak mesti harus seperti itu. Kan kadang orang mungkin lagi ada keperluan, dia lagi pergi kemana, akhirnya tidak salat jamaah di situ. Tetapi tadi yang hadis yang sahih adalah salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat, ya kecuali di Masjidil Haram karena lebih tinggi lagi kedudukannya. Wallahu taala a'lam. Iya, tidak sahih ya, Pak. Hadisnya tidak sahih ya. Jadi tidak bisa dijadikan untuk keutamaan amal. Cukup dengan hadis yang sahih tadi, ya. Jadi hadis keutamaan contoh tadi, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya harus kita kasih penjelasan. Pahalanya seperti orang 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Bukan berarti itu menggantikan 1000 kali sholat. Nah ini ya, lain aja. Bukan menggantikan 1000 kali sholat. Berarti kalau umpamanya selama 40 waktu kali 1000, 40.000, pulang dari haji nggak sholat lagi. Ya itu yang karena difahaminya menggantikan. Padahal bukan menggantikan ya, Pak. Bukan menggantikan. Saya mah udah banyak pahalanya, jadi apa nggak usah sholat lagi. Pulang-pulang haji udah kagak sholat malahan. Kenapa? Pahala saya udah banyak, 40.000 katanya. Coba berapa kali sholat tuh? 40.000 itu pahala, bukan. Hampir dengan sama Lailatul Qadar itu. Iya itu. Jadi pahalanya betul. Pahalanya seperti orang beribadah 1000 bulan. Bukan berarti menggantikan ibadah selama lain-lain. Jadi perlu kita ketahui ini. Kenapa hadis tentang keutamaan pun yang lebih kuat itu harus sahih? Karena keutamaan-keutamaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada umat ini itu untuk mengejar, tanda kutip, ketertinggalan dari umat-umat terdahulu. Mengejar pahala maksudnya, Pak. Jadi dia dengan amal yang sedikit, pahalanya bisa mengungguli umat yang terdahulu. Kenapa demikian? Sebab umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, umur pendek, iya kan? Dua, badannya saya mau nyebutnya agak susah ini. Takut dianggap ini sensitif, ini main fisik katanya. Ya tahulah sama-sama gitu kan. Tenaga juga Pak jauh berkurang. Makan oke lah, kenceng gitu ya. Tapi sekenceng-kencengnya Pak, sekuat-kuatnya orang hari ini makan, gak akan nandingi orang terdahulu Pak. Yang tingginya sampai kalau Nabi Adam 30-an meter. 30 meter Nabi Adam, makanya nggak perlu kendaraan Pak, nggak ada pabrik mobil, motor nggak perlu. Makanya yang kemarin itu katanya ada sepedanya Nabi Adam, itu bohong tuh, nggak bener itu. Ini ada orang berangkat umroh haji, sepedanya Nabi Adam gede gitu. Ini lebih gedean orangnya daripada sepedanya itu Pak. Kemana-mana jauh lebih besar lagi, berlipat-lipat, 30 meter Pak. Katanya ini Brontosaurus itu adalah salah satu jenis dinosaurus paling besar, sekitar tingginya 12 meter. Nabi Adam berapa tadi? Lah kan baru segininya nih, kayak kambing aja berarti itu Brontosaurus. Iya kayak kambing aja, digulingin sembelih itu. Belum ada apa-apanya. Ini makin menyusut, berkurang tuh. Umurnya makin pendek. Berbangga dong ya, dapat istimewa. Nah, keistimewaannya dari sisi amal itu, makanya itu amalnya. Makanya tadi misalnya orang beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Akhirnya kemudian kan Allah lipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun sekian bulan lah ya. Satu kali, misalnya kita dapatkan beberapa kali Lailatul Qadar, misalnya 10 kali aja, itu kan udah 830-an tahun. Iya, umat terdahulu 1000 usianya. Kalau kita suruh ngejar dengan kekuatan kita, bentuk ibadah fisik, gak kekejar. Maka itu awal mulanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Rabbul Alamin Maha tahu. Tapi Allah Rabbul Alamin hendak menampakkan keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya awal mulanya sholatnya 50 waktu sehari semalam. Untuk ngejar itu Pak. Kita kalau ngelawan orang terdahulu ibadah ya nggak kekejar. Kalau cuma 5 kali, pakai bolong-bolong lagi.
Udah cuma 5 kali bolong-bolong, bagaimana 50 ini urusannya. Baru mau makan, Allahu Akbar, salat. Selesai salat baru mau rebahan, Allahu Akbar, salat. Ya, itu maka itu karena ada keutamaan yang besar, maka dijadikan 5, tapi seperti pahalanya seperti 50 tuh. Pahalanya 50 bukan 1, 50. Satunya 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, maka perlu tadi hadis tentang keutamaan juga yang sahih agar orang tadi nggak salah persepsi, nggak salah menduga, nggak salah menyangka, nggak salah memahami. Karena potensi memahami keliru pada satu hadis itu bisa berakibat fatal. Bisa menyebabkan pemahaman yang juga menyimpang. Wallahu a'lam. Begitu ya, Pak ya. Baik, masih ada lagi? Pak Fadl, silakan. Iya, silakan, Pak. Terkait dengan fadilah itu saja. Kadang-kadang itu kalau penyampaian kita salah, bisa jadi kronik. Jadi gini, orang yang lemah iman, dia kan justru malah berbahaya. Contohnya gini, siapa yang beramal, beribadah sedekah akan dibergandakan. Nah, kenyataannya masih sedekah nih. Iya. Tapi fadilah saya sampaikan tadi, fadilah itu kalau orang yang enggak misalnya kurang paham ibunya, dia akan pengganti. Ya. Jangan 1.000 kasih dikalikan dengan 100. Iya. Mana kadang-kadang akhirnya si orang tersebut sudah bersusah untuk beramal, akhirnya frustasi. Ada berapa buat tidak ada. Nah, artinya penyampaian fadilah ini kan juga berbahaya juga bagi orang-orang yang belum paham banget tentang itu. Baik. Contoh seperti ini. Saya bos sholat dulu, karena dia paksa kalau udah sholat nanti pulang di Indonesia saya nggak sholat mati. Iya. Karena saya artinya sudah saya sampaikan, ya suci fadilah itu sebagai pengganti. Nah inilah yang kadang-kadang di masa umum itu terjadi, di mana pada ada beberapa ya kita sebutlah satu organisasi tertentu. Iya. Betul. Fadilah. Nggak usah disebut, Pak, saya sudah mengarah ke sana. Iya. Bisa saya keluar, saya bawa orang punya semua. Iya. Bisa di rumah, ya saya nggak ganggu aja, nggak apa-apa nanti tidak dapatnya. Iya, Mohon betul. caranya Ustaz, sekali lagi kadang-kadang kemarin saya jarang sekali menyampaikan fadilah itu. Kenapa? Takut saya salah menyampaikan. Ya orang itu malah nanti kelima apaan kalau nggak jelas. Iya. Nggak ada apa-apa. Terima kasih. Baik, Pak, yang pertama dari faktor tadi kita sudah singgung ya. Pokoknya kalau hadis tentang fadailnya itu sahih, kita bisa sampaikan karena dia sahih, satu poin. Kedua, yang menyampaikan betul-betul harus paham betul. Ini faktor yang terpenting kedua. Baru yang ketiga, audiensnya. Tetapi wallahu alam faktor yang paling penting itu adalah penyampainya. Misalnya seperti karyanya Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri, At-Targhib wa Tarhib, berisikan hadis-hadis tentang keutamaan dan hadis-hadis tentang ancaman. Iya, biasanya kalau pas dibacain hadis tentang keutamaan, keistimewaan, orang senang, tapi giliran hadis ancaman pada bubar semua, nggak mau dengerin. Apa ngaji ditakut-takutin dulu katanya. Gitu ya, Pak. Nah, itu harus betul-betul orang itu mengerti apa makna yang dimaksudkan dari hadis-hadis itu. Ambil contoh misalnya nih, Pak. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Hadis tentang keutamaan silaturrahim. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yusa'lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang dia mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa? Silaturahim. Ini, Pak, ini hadis mengandung beberapa poin yang harus diurai dengan benar. Yang pertama, silaturahim itu apa maknanya? Bagaimana wujudnya? Ini satu nih. Ini banyak trouble di sini. Baru-baru ini belum keutamaan. Ini aja baru trouble. Karena silaturahim yang dimaksud di dalam hadis adalah menjaga hubungan orang-orang yang mempunyai hubungan darah kekerabatan. Itu satu. Itu aja banyak problem. Orang memahaminya teman sekampung, warga RT, silaturahim, alumni, ya kan.
reunian ya. Reunian silaturahim alumni gitu. Ini pun sudah ada permasalahan. Satu. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dilapangkan rizkinya. Hadisnya nyebutin rizki loh Pak, bukan material. Karena rizki itu bisa berupa material, kita aja yang salah persepsinya, udah mempersepsikan kalau rizki material. Salah sendiri Anda yang salah bukan hadisnya. Makanya yang nyampeinnya perlu detail, yang menyampaikannya perlu rinci, yang denger, oh yang dimaksud rizki itu banyak, sehat badannya, rizki bukan itu. Cuman orang udah terlanjur itu rizki itu. Coba kalau kita ngomong lapang rizkinya, tanya yang terbersit di benaknya apa? Ya itu yang keliru, dia harus diluruskan ini. Duit lah itu paling terang benderang, duit, banyak duitnya Pak Ustadz. Gitu. Kan berarti maknain rizkinya Pak yang nggak tepat. Baru selanjutnya panjang umurnya tuh juga. Panjang umur apa? Emang bener-bener umurnya panjang, padahal umatnya Nabi udah dibatasin paling cuma 60. Oh kan Nabi sendiri yang sabdakan itu. Tapi makanya diantara para ulama nanti ada yang memahami panjang umurnya artinya dia selalu disebut kebaikan-kebaikannya walaupun sudah wafat seolah-olah masih hidup. Nah itu. Jadi memahami itu penjelasannya memang ya nggak mudah Pak. Jadi orang menyampaikan sesuatu itu tidak mudah karena itu butuhnya ilmu. Iya, saya bukan berarti merendahkan, bukan. Misal contoh di satu masjid ya, ada setiap habis sholat fardu dibacakan Riyadhus Shalihin, misalnya hadis Riyadhus Shalihin. Hadis nomor sekian, hanya begini terjemahnya demikian. Udah tutup. Gak paham Pak. Gak paham. Yang ada malah bingung nih, apa sih ini tadi barusan? Serius itu. Bahkan bisa menimbulkan potensi salah paham karena dibacain cuma terjemahnya aja. Nah yang bacain ditanya apa maksudnya, nggak ngerti, saya cuma bacain doang kan. Ya sebagaimana tadi hadis innamal a'malu binniyat misalnya, itu banyak sekali maknunat atau makna-makna yang tersembunyi dan terkandung di dalam hadis itu. Yang itu butuh dikeluarkan sehingga orang oh itu maksudnya, butuh dijabarkan oh itu maksudnya. Sehingga terkadang satu hadis itu kita butuh waktu lama, satu hadis muqaddimah aja tadi 1 jam. Muqaddimah doang, belum bahas hadisnya. Itu pun saja kita udah ringkas, udah cepat-cepat buru-buru. Pengen pulang. Bagaimana kalau seandainya itu dibahas detail panjang lebar? Karena tadi butuh orang faham. Maka oleh karena itu, nah ini juga ya. Maka tadi kan saya sudah isyaratkan, kalau untuk bapak-bapak yang usia sudah itu hafalannya ayat dikit-dikit aja, hadis gitu ya, satu persatu pelan-pelan gitu. Dan jangan hafalin semuanya. Yang lainnya bagaimana Anda bisa paham mendukung itu pemahaman. Makanya tadi kan salah. Ayat siapa orang yang berinfak di jalan Allah maka seperti satu benih. Yang benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada ya 100, 1000 dan seterusnya. 7.000. Dari 1 jadi 7.000. Bahkan di ujungnya Allah lipat gandakan lebih lagi. Waduh. Yang mau nyampaikan dia tidak ngerti tafsirnya, tidak buka kitab tafsirnya dan seterusnya. Akhirnya dia fahami begini. Oh, berarti kalau orang yang sedekahnya 1.000 dapat berkali 7.000 kali lipatnya. Kan dia keliru. Ayo disampaikan. Nah, motor ada. Di sini motor, sini motor. Besok Avanza. Maka kan saya bilang udah nggak usah disebut bang, nggak usah disebut. Orang langsung tahu itu arahnya kemana. Mana sini motornya, sini motor, sedekahin motor. Besok Avanza datang bos, sabar. 3 hari nggak datang, sedekah lagi. Udah nggak punya apa-apa. Salah dia Pak memahami itu. Padahal yang dimaksud di dalam ayat itu bukan dunia. Para sahabat yang fakir itu sebagian mereka rajin sodakoh loh. Tapi tetap fakir sepanjang hidupnya.
Artinya fakir tuh harta dari sisi harta, Pak. Tapi kaya hatinya. Tuh. Anda jangan kira ada orang kaya raya, Pak, punya harta katakanlah 10 miliar, sedekah 1 M. Sama ada orang punya uang 10.000-10.000-nya buat makan siang, dia sedekahkan 5.000. Nilainya tinggian 5.000, Pak. Kenapa? Ini aduh, Ustaz bener-bener nih ngurangin jatah makan siang saya nih. Kalau yang uangnya 10 miliar hilang 1 M, enteng, masih sisanya masih banyak. Begitu, Pak. Ya kan kalau contoh yang serem-serem pokoknya apa? Ember apa? 3T itu namanya contoh doang itu, Pak. Lihat itu. Jadi orang itu ternyata dia mengarahkan semua ayat dan hadis pada materi semua. Yang keliru siapa? Ya dia diarahkan ke sana. Padahal itu yang dimaksud apa? Akhirat. Akhirat berlipat ganda. Terus buat apa akhirat? Ya, memang tujuannya akhirat. Bahkan sampai ada para ulama yang mengatakan begini. Kenapa Allah tunda sebagian pahala? Bahkan hampir seluruh pahala ditunda, nggak diberi di sini semua tadi yang 7.000, 700.000 bang. Kenapa? Kalau semua orang begitu nggak muat ini, Pak. Dunia ini nggak muat, nggak nampung. 2 rakaat sebelum subuh apa? Mau ditaruh di mana? Ayo coba, mau taruh di mana tuh dunia seisinya, Pak? Orang ini cuma 1. Anda 1 orang dapat itu, nanti tetangganya dapat itu lagi, terus mau ditaruh di mana nih? Tuh ya. Dan dunia seisinya itu maknanya, kalau seandainya dunia seisinya berupa emas, Anda lebih baik sholat 2 rakaat sebelum. Itu ada tambahan penjelasan tuh. Nah, itu tambahan penjelasannya dimunculkan agar supaya orang nggak selalu berpikiran materi terus. Kalau seandainya dunia seisinya ini emas semuanya, lalu kemudian Anda sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada emas yang sepenuh dunia seisinya itu lebih baik 2 rakaat itu. Kenapa? Karena surga luasnya 1 taman. 1 taman surga itu 1 luasnya seluas langit dan 1, Pak, 1 taman. Sedangkan di surga banyak sekali taman-taman. Jannat, jamak kan bentuknya kan? Itu. 1-nya aja seluas langit dan bumi. 1 taman di surga seluas langit dan bumi. Ini taman-taman. Dan bagi orang mukmin bisa dapat 2 taman 3. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut nanti berhadapan dengan Allah dihisab, dapat 2 taman di dalam surga. 1 tamannya seluas langit dan bumi. 2 berarti 2 kali luasnya langit dan 1 penduduk surga itu. Yang levelnya ya biasa-biasa aja. Tuh kan, baru ketemu gitu. Kalau semuanya di Allah bayar kontan pahalanya semua di sini, nggak muat, taruh di mana? Berangkas mana yang mampu memuat itu semuanya? Kayak semua nanti. Nggak ada yang jualan beras ntar. Ya tadi itu Pak, kayak Bapak bilang, udah tenang aja Pak Ustadz, sama saya sholat 2 rakaat aja sebelum subuh. Kenapa? Udah nggak usah kerja, dunia seisinya katanya. Salah paham lagi nih. Paham lagi, nggak usah pakai kerja lah Pak Ustadz, nggak usah. Ini salah paham lagi nih, salah paham lagi nih, masalah ini. Nah itu tadi makanya hadis tentang fadail, hadis tentang keutamaan memang perlu dijelaskan dengan tepat. Semua kita itu nggak kita pungkiri, harapan jauh lebih dominan dibandingkan rasa takut. Bener nggak? Iya Pak. Harapan lebih dominan dibandingkan rasa takut. Makanya tadi kita bilang kalau hadis ancaman orang pada nggak seneng dengerinnya. Tapi kalau hadis tentang ini keutamaan itu udah seneng, udah asyik, aja anteng gitu. Iya, tapi ketika itu disalah artikan, dimaknai semuanya dunia, materi, akhirnya kita jadi hamba-hamba dunia, abna'ud dunia. Ya tadi akhirnya Pak, saya udah sedekah mana nih? Apansa nggak datang katanya. Yang sedekah Apansa berharap mercy, mana nih mercy? Nggak datang mercy itu. Padahal tadi kita udah singgung kan, ada nikmat zahir, ada nikmat apa? Batin. Kalau nikmat yang zahir, Pak, orang kafir dikasih lebih banyak kadang, lebih bagus, lebih banyak. Banyak bagusan dia mobilnya, mobil kita. Rumahnya juga bedongan dia daripada rumah itu. Duitnya enggak usah ditanya nih. Tadi ember-ember itu tadi itu. Ya, kita
Apa itu kemudian? Loh kalau emang kan tadi kalau hadis-hadis tentang keutamaan maknanya dunia, mestinya orang Islam kaya semua dong. Mestinya kaya semua. Coba qobliyah subuhnya berapa kali? Kaya semua dong, maksudnya konglomerat semua. Tapi apa yang terjadi faktanya di lapangan? Karena maknanya bukan itu. Makanya sampai Rasul katakan mali walid dunya, saya nggak ada urusan sama dunia. Ini nggak ada urusan sama dunia. Cuman seperti orang yang perjalanan sehingga istirahat sejenak, lalu pergi lagi, berangkat lagi. Karena itu tadi harta yang sebenarnya dikumpulkan di mana? Ya, gitu. Harta sebenarnya dikumpulkan di akhirat. Makanya pernah sahabat Abu Dzar atau sahabat Abu Darda itu ada orang datang ke rumahnya. Ini rumah kosong amat, nggak ada perabotan katanya. Udah saya kirim ke rumah saya yang satu lagi. Hebat katanya. Hebat, rumah ini aja kelihatannya rumah udah butut begini. Kagak ada perabotan, rumahnya butut, punya rumah lagi. Iya, punya rumah lagi yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Di mana? Rumah akhirat. Jadi saya sedekain aja tuh semuanya perabotan saya. Saya kirim semuanya ke akhirat. Ini aja udah cukup buat saya tuh. Iya, sahabat Abu Dzar itu. Tapi memang madhabnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu madhab khusus, man. Madhab khusus beliau. Karena menurut beliau itu apabila ada uang di kantong kagak boleh. Dan sahabat lain nggak begitu, khusus beliau. Nggak boleh. Hari ini bisa makan, ada duit sisa ntar buat makan boleh. Tapi lebih dari itu kudu dikeluarin. Nggak boleh sisa seharian itu. Nggak boleh juga nyimpen makanan di kulkas. Nggak ada yang sanggup kayak sahabat Abu Dzar, nggak ada. Janganlah Pak, don't try this at home. Istri komplain itu. Kabur. Iya, nggak boleh ada duit di kantong yang lebih dari kebutuhan. Kalau ntar buat sore makan kira-kira 10.000 cukup, 15.000 cukup, udah itu aja yang dikantongin. Sisanya sedekahin. Makanan ada ini nggak kemakan, sodakohin. Nggak boleh disimpan, besok aja nggak habis kasih orang. Nggak boleh, hari itu harus tuntas selesai. Urusan besok dia kerja lagi gitu, bukannya nanti nggak kayak kita besok terus nggak ngapa-ngapain, kerja lagi, beliau kerja lagi. Sama kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, walaupun itu sama begitu. Beliau itu pengusaha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pengusaha. Hari ini dapat keuntungan dagang 10 juta, tanya istrinya. 5 juta habis nggak seharian ini? Gitu nanyanya mah. Mau kayak gitu. 5 juta seharian buat kamu, istri sama anak-anak, habis nggak hari ini? Bukan cukup, habis nggak? Kebanyakan. Berarti berapa? 2 ya? 2 juta lah bisa. 2 juta. Nih 2 juta. Cukup ya? Makan kebulan. Sehari itu Pak, sehari nggak 1 bulan. Nih 2 juta ya? Ya 2 juta. Sisanya dari 10 juta 8 juta. Rasul sedekah semua. Apa kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Emang udah dikasih, udah cukup, udah. Bukan berarti nggak dikasih terus sedekain semua. Nangis tuh bocah. Sedekain. Terus besok gimana? Bisnis lagi. Udah disisihin yang buat bisnis, udah. Modal bisnis, makanya orang berbisnis itu Polda harus aman. Tahu Polda? Polisi dapur. Orang berbisnis itu Polda harus aman nih, buat makan, buat ini keperluan hari-hari. Nih, sisa Anda sodako, satu lagi berbisnis. Itu Abu Bakar As-Siddiq, manajemen keuangannya begitu. Ini udah nih sodako. Besok udah masih ada yang bisa dikelola untuk bisnis. Besok dagang lagi, dapat lagi, kasih lagi, sodako lagi. Allah, don't try this at home. Umar Ibn Khattab aja nggak sanggup Pak niru. Ya Umar Ibn Khattab aja itu Pak. Itu kalau dibilang kemudian rezekinya ada bertambah, itu justru dipakai lagi buat sodakoh lagi. Jadi pola hidupnya para sahabat itu cara hidup mereka, kebutuhan hidup mereka tetap. Penghasilan mereka yang meningkat, sodakohnya yang meningkat. Sebagian kita enggak. Cara hidup kita, penghasilan naik juga. Ya, dinaikin sendiri sama dia, gaya hidupnya dia naikin sendiri Pak. Bukan kebutuhannya sebenarnya tetap, gaya hidupnya dinaikin, penghasilannya naik, gaya hidupnya naik. Ya nggak pernah bisa sedekah. Kadang penghasilannya 10, gaya hidupnya naik 15, kredit, utang.
Habis pusing, sedekah enggak, ini enggak, apa enggak, Ustaz boro-boro sedekah Pak Ustaz saya aja kurang. Sebenarnya enggak kurang. Dia sendiri menaikkan gaya. Para sahabat itu cara hidupnya, gaya hidupnya enggak berubah. Dari penghasilan di bawah sampai penghasilan tinggi dia tetap aja segitu. Iya, kalau nambah personil pasti ditambah ya kan. Kita kan jarang nambah personil. Saya nyebutnya personil loh Pak. Ya beban nafkah lah. Ya paling beban nafkahnya nambah ya pasti ada posnya lagi. Tapi ini tadi surplusnya masih banyak. Sudah dipisahin buat bisnis ada, buat sedekah juga ada, sepertiga. Seperti nanti ada kalau yang di Riyadhus Shalihin hadis yang petani itu ya. Hadis yang petani itu, kenapa kok Anda hasil panennya banyak, air hujannya bahkan turun di tempat Anda? Oh itu ternyata rahasianya. Nah ini pemahaman yang seperti ini yang mesti harus diluruskan, karena kaya dan miskin itu bukan pilihan. Itu ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Tugas kita cuman menunaikan yang Allah perintahkan. Cari rezeki yang halal, kita kerjakan. Cara hidupnya dirubah, pola hidupnya dirubah. Jangan naik terus, penghasilannya enggak, ininya naik terus. Akhirnya minus terus. Misalnya gimana mau sedekah ini aja kurang. Padahal sebenarnya ada lebih, cuman dianya enggak mau menurunkan kebiasaannya naik. Pengen yang bagus, HP-nya ganti lagi, ini ganti lagi, motornya pengen yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi. Udah, ngutang terus Pak akhirnya. Dan kita memang sengaja dipola seperti itu. Akhirnya nggak ada surplus-surplusnya, minus terus. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.